Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepadanya ketika haji wada, haji penghabisan, suruh tenanglah orang banyak itu. Kemudian beliau bersabda, janganlah kamu kafir kembali sesudahku, di mana sebagian kamu memenggal leher yang lainnya. Ada keterangan dari penerjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 Kitab Ilmu hadis nomor 85. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya banyak menerima hadis dari Anda, tetapi saya banyak lupa. Sabda beliau, singkapkanlah jubahmu. Lalu kusingkapkan jubahku. Kemudian Rasulullah menyaup dengan kedua belah tangannya dan berkata, kumpulkanlah. Lalu kukumpulkan, dan sesudah itu aku tidak pernah lupa lagi. Rasulullah melakukan satu mukjizat, dan itu bermain dengan psikis ya, dengan kejiwaan si Abu Hurairah. Suruh hamparkan jubahnya, mantelnya dibuka, kemudian Rasul seakan-akan menyaup begitu. Nah, dikumpulkan sejak itu Abu Hurairah tidak pernah lupa lagi akan hadis yang disampaikan Rasulullah. Hadis 86. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya hafal 2 karung hadis dari Rasulullah. Yang 1 karung telah saya sampaikan, siarkan, sedangkan yang 1 karung lagi kalau saya siarkan niscaya dipotong orang leherku. Keterangan dari penulis, maksudnya kalau isi karung yang sebuah lagi disiarkan pula, niscaya ia akan dibunuh orang. Sebab itu ia tidak disiarkannya. Perbuatan Abu Hurairah itu tidak termasuk menyembunyikan ilmu yang amat dicela oleh agama. Karena hadis yang tidak disiarkannya itu bukanlah yang berhubungan dengan hukum-hukum agama atau syariah, tetapi kabar-kabar gaib yang akan terjadi di dalam masyarakat Islam, kabar-kabar yang tidak menyenangkan bagi beberapa kelompok kaum serta pembesar-pembesar yang berkuasa di masa itu. Ya, ini tidak disampaikan, dan maksud dari hadis ini bukan berarti menyembunyikan, Abu Hurairah menyembunyikan, akan tapi hadis-hadis yang dimaksud adalah hadis-hadis tentang gaib, tentang ramalan-ramalan ke depan yang tidak disampaikan. Hadis 87. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepadanya ketika haji wada, haji penghabisan, suruh tenanglah orang banyak itu. Kemudian beliau bersabda, janganlah kamu kafir kembali sesudahku, di mana sebagian kamu memenggal leher yang lainnya. Ada keterangan dari penerjemah. Sebagai seorang pemimpin yang berpandangan jauh ke depan, Rasulullah telah dapat meraba akan terjadinya perang saudara sama umat Islam setelah beliau wafat. Karena itu jauh-jauh sebelumnya Rasulullah telah mengingatkan dan mencegah agar hal yang tidak diinginkan itu jangan sampai terjadi di kalangan umatnya. Dan sudah terjadi. Di Timur Tengah terjadi. Aliran ini menghantam aliran ini, mazhab itu menghajar mazhab itu, karena perebutan kepemimpinan itu terjadi saat ini. Hadis 88. Cerita dari Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW menanyakan, ya Rasulullah, apakah arti perang fisabilillah? Di antara kami ada yang berperang karena marah dan karena panas hati. Rasulullah mengangkat kepalanya. Tentu saja Rasulullah tidak akan mengangkat kepalanya kalau orang yang bertanya itu tidak sedang berdiri. Sabda beliau, siapa yang berperang karena hendak menegakkan kalimah Allah, Islam setinggi-tingginya, maka dia itu berperang fisabilillah azza wa jalla.
Azza wa Jalla artinya maha mulia dan maha besar. Jelas. Hadis 89. Cerita dari Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika saya berjalan bersama Rasulullah SAW melalui runtuhan rumah-rumah di Madinah, sedang Nabi bertelekan pada sebatang tongkat dari pelepah tamar. Kami melewati sekelompok orang Yahudi. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, tanyakanlah kepadanya Muhammad tentang masalah ruh. Tanyakanlah kepadanya masalah ruh. Yang lain berkata, jangan. Kalau dia memberi jawaban yang kurang menyenangkan. Kata yang lain pula, kita perlu bertanya kepadanya. Lalu salah seorang dari mereka berdiri dan bertanya, ya Abu Qasim, ya Abu Qasim, apakah yang dimaksud dengan roh? Nabi berdiam sebentar. Saya kira ketika itu wahyu sedang turun kepada beliau dan saya masih saja berdiri di belakang beliau hingga wahyu itu selesai turun. Kemudian beliau membaca, mereka bertanya kepadamu perihal ruh. Katakanlah kepada mereka, ruh itu urusan Tuhan belaka. Kamu tidak akan diajarkan perihal ruh itu kecuali hanya sedikit. Keterangan penerjemah, biarpun di zaman sekarang ilmu pengetahuan telah mencapai puncaknya, akan tetapi pengetahuan mengenai hakikat ruh itu masih belum diketahui orang. Yang diketahui orang hanyalah sifat-sifat dan tabiat ruh itu, sedangkan hakikatnya belum ditemui orang. Ada beberapa persamaan tentang ruh itu seakan-akan aplikasi, kayak aplikasi HP begitu, dimasukkan ke dalam tubuh kita, sudah diajarkan, sudah dibatasi rezeki maupun kapan meninggalnya, keberuntungannya dan sebagainya. Ada Ruhul Kudus yang tidak perlu belajar, sudah bisa berbicara sejak bayi dan bisa menghidupkan orang dan sebagainya. Ada ruhnya Rasulullah, yang ruh itu sudah dibersihkan tetapi tetap mengalami sebagaimana manusia biasa. Lanjut hadis 90. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, hai Aisyah, jikalau tidaklah karena kaummu masih baru memeluk agama Islam, niscaya ku rombak Ka'bah. Akan kubuat dua pintu, satu pintu masuk dan yang satu lagi pintu keluar. Kemudian Ibnu Zubir dalam masa pemerintahan 64-72 Hijriah melaksanakan apa yang disabdakan Nabi itu. Ada keterangan terjemah, pada masa Rasulullah pintu Ka'bah itu hanya satu. Ketika Ibnu Zubair memegang kekuasaan di negeri Mekah 64 Hijriah sampai dengan 70 Hijriah, ditambahnya sebuah lagi untuk pintu keluar dengan alasan menyampaikan niat Rasulullah semasa hidup beliau seperti dicerahkan oleh Aisyah. Niat Rasulullah belum terlaksana semasa hidup beliau karena ketika itu umat Islam masih sedikit dan agar tidak terlalu mengejutkan orang-orang Quraisy. Tetapi setelah Ibnu Zubair mati terbunuh, pintu yang dibuatnya itu ditutup kembali oleh Hajjaj hingga kelihatan kembali seperti semula. Dewasa ini pintu Ka'bah itu tetap satu saja. Untuk memudahkan orang keluar masuk, memang sebaiknya kalau pintu itu ada dua buah. Ini kata penerjemah. Hadis 91, hadis terakhir untuk hari ini, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu ketika Nabi SAW berpergian dengan kendaraan dan Mu'az menyertai beliau di belakangnya. Kata Nabi, hai Mu'az bin Jabal. Mu'az menjawab, saya ya Rasulullah. Kata Nabi pula, hai Mu'az. Saud Mu'az, saya ya Rasulullah, sampai 3 kali. Nabi bersabda, siapa yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu sesungguhnya Rasul Allah dengan pengakuan yang benar-benar terbit dari hati sanubarinya, maka Allah akan melindunginya, mengharamkannya dari api neraka. Kata Mu'az, ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik berita itu saya sampaikan kepada orang banyak supaya mereka gembira? Jawab Nabi,
Kalau mereka mendengar berita itu, mereka akan bersikap tawakal saja tanpa amal. Kemudian waktu Muaz telah dekat ajalnya, disampaikannya juga berita itu karena dia takut berdosa sebagai menyembunyikan hadis. Ya, itu dia bahwa ada hadis yang ditahan, ada hadis yang tidak disebarkan, ada hadis yang diamanahkan dan disampaikan ketika mendekati ajal, seperti itu. Jadi tidak ada maksud untuk menyembunyikannya. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita pahami dengan benar dan suruhan Rasulullah dapat kita lakukan dengan mudah. Insya Allah kita dapatkan syafaat pula dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.